Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Hari ini Bu Dwi memulai pelajaran pada hari ini sebelumnya dengan berdoa. Nah, Bu Dwi tanya, hari ini siapa yang berangkatnya paling pagi? Si Rifki ya? Oke. Kalau begitu yang memimpin berdoa pagi ini Mas Rifki. Silakan Mas Rifki, dimulai. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai? Oke anak-anak, hari ini Bu Dwi akan mengabsen dulu ya kan. Bu Dwi tanya, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Rizal tidak masuk? Ada yang tahu alasan Rizal tidak masuknya kenapa, Mas? Oh, karena sakit. Kalau ada teman kalian yang sakit, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, mendoakan supaya apa? Supaya lekas sembuh ya. Kita doakan semoga Mas Rizal cepat sembuh dan bisa sekolah lagi bersama kita di kelas ini. Oke, anak-anak ya. Oke. Nah, hari ini ya kan, Bu Dwi akan mengajak kalian ya kan belajar tentang apa? Penerapan algoritmik yang merupakan bagian dari kelas coding dan kecerdasan artifisial. Oke anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya kan, apa sih yang akan kita pelajari? Nah nanti kalian itu akan apa? Mampu mengidentifikasi konsep algoritma sebagai urutan langkah yang sistematis dalam menyelesaikan suatu tugas. Berarti kalian dapat mengidentifikasi konsep algoritma. Intinya itu, enggak? Nah, yang kedua, siswa mampu menyusun urutan instruksi secara logis dan sistematis untuk suatu tugas sederhana. Jadi, kalian nanti bisa menyusun instruksi yang runtut, logis, dan sederhana. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis efektivitas instruksi yang dibuat dengan mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan dalam urutan langkah. Jadi semisal nanti ya kan, kita belajar, setelah belajar itu kan tahu urutan yang benar itu bagaimana. Nah, kalian bisa mengidentifikasi kesalahan-kesalahan mana yang dapat kalian temukan di dalam urutan langkah-langkah yang telah kalian sebutkan ya. Berarti ada 3 poin nanti ya. Tahu konsep algoritma, kemudian tahu apa? Instruksi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga tahu apa? Kesalahan yang mungkin ada ya kan pada urutan atau langkah-langkah yang telah dibuat. Oke. Nah, sebelumnya kita rileks dulu. Tahu rileks? Apa? Santai dulu ya kan.
Meregangkan otot supaya sehat. Nah, sekarang Bu Dwi minta semua anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Sudah berdiri semuanya? Oke, ya. Nah, Bu Dwi akan memberikan instruksi kepada kalian, ya kan? Instruksi itu apa? Arahan atau petunjuk. Petunjuknya itu nanti Bu Dwi menyebutkan kalimat ini. Buka mulut, tertawa 3 kali. Kalian nyebutnya? Bisa? Kalau 2 kali berarti nanti nyebutnya? Kalau 1 kali? Nah, dicoba dulu sekali ya. Oke. Buka mulut, tertawa 3 kali. Tangannya kurang. Tangannya kalau haha begini, ya. Oke. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Ada yang hah. Nah, karena ada tulisan hanya, ya kan? Tapi kalau tanpa suara berarti tidak pakai suara. Berarti mulutnya ditutup. Oke? Bisa anak-anak? Bisa. Mau diulangi lagi ya? Nah, semangatnya mana? Siap ya? Nah, oke. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Lebih cepat lagi ya. Buka mulut, tertawa 3 kali. Loh, tawanya berapa tadi? 1 atau 2? 3. Konsentrasi ya. Nah, harus 3. Oke. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, apa? Tertawa tanpa. Oke, lebih cepat lagi ya. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Nah, ada yang menyebutkan tawanya ya kan? Siapa tadi namanya? Siapa? Azhar ya. Azhar mimpin ya ke depan. Ini dipimpin Mas Azhar. Nah, Mas Azhar yang kasih instruksi kepada kalian ya kan? Ayo Mas Azhar. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, ada interupsi. Ada yang salah tadi? Apa? 1 kalinya hilang ya kan? Makanya jadinya instruksinya ada yang salah. Yuk, coba diulangi lagi Mas. Yuk. Jadi bingung teman-temannya. Yuk. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa tertawa. Apa? Coba dibaca. Buka mulut. Nah, yuk yang terakhir aja yuk. Buka mulut. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Ya, berarti beri tepuk salut buat Mas siapa? Azhar. Yuk, tepuk salut. 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 Nah, duduk Mas. Oke. Tidak apa-apa, yuk semuanya boleh duduk. Nah, tadi kan Mas Azhar itu memberikan instruksi untuk apa? Ice breaking ya kan? Buka mulut, tertawa 3 kalinya benar. Tertawa 2 kalinya benar. Tertawa 1 kalinya salah. Jadinya kalian bingung atau tidak? Bingung kan ya kan? Jadi instruksi itu harus jelas ya kan? Nah,
sebelum kita mulai, Bu Dwi akan selalu mengingatkan kepada anak-anaknya Bu Dwi, ya kan, bahwa kita harus selalu ingat akan kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya di awal semester ya. Kesepakatan kelas yang pertama apa anak-anak? Yang ini? Nah, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kalau semisal kalian tidak tepat waktu berarti apa yang dilakukan? Pekerjaan kalian kan tidak selesai tepat waktu, ya kan? Jadinya apa yang dimulai lebih awal, nanti kalian ya akhirnya lebih akhir, ya kan? Karena terlambat. Nah. Oke, yang kedua apa? Nah, menyimak penjelasan guru. Kalau ada Bu Guru mendengarkan, ya kan? Ketika Bu Dwi menjelaskan, kalian mendengarkan. Yang ketiga? Nah, menjaga kebersihan. Kalau ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan, berarti harus apa? Nah, ditegur supaya dia membuang sampahnya pada tempatnya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, Bu Dwi punya pertanyaan. Tadi kan kita sudah ice breaking, ya kan? Sudah tahu apa sih hari ini yang akan kalian lakukan? Nah, Bu Dwi punya pertanyaan. Pernahkah kalian mengikuti instruksi dalam kehidupan sehari-hari? Pernah atau tidak? Pernah. Nah, contohnya waktu apa? Apa Mas Rizky? Belajar. Kayak yang lain. Misalnya, pernah enggak dalam sehari-hari kalian dapat instruksi misalnya? Apa Mbak? Ini Mas Nizam jawab pernah Bu, yaitu waktu sholat. Nah, sholat itu juga ada instruksi atau langkah mulai dari awal sampai akhir, ya kan, mulai sampai salam, ya kan. Nah, ya. Terus ada lagi enggak? Apa? Makan. Nah, makan itu juga ada aturannya. Apa yang dilakukan pertama kali saat makan? Kira-kira makan langsung makan atau mengambil piring dulu? Nah, ya kan, berarti ada langkah-langkahnya. Betul Mbak Aisyah ya. Oke, yang kedua, apa yang akan terjadi jika instruksi tidak benar atau salah urutannya? Nah, kalau instruksinya salah, apa yang akan terjadi? Kayak tadi contohnya, ya kan? Waktu apa? Ada ice breaking, ada instruksi yang salah. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, bingung. Terus apa lagi? Salah, betul. Terus apa lagi? Jadi kacau. Nah, bingung, salah, kacau. Itulah akibat jika instruksi yang kita berikan tidak urut atau salah, ya kan? Nah, betul. Nah, Bu Dwi mau kalian melihat ini. Perhatikan gambar berikut. Makanan apa yang akan kalian buat dari bahan-bahan berikut ini? Ini bahan apa? Roti. Siapa yang suka roti tunjuk jari. Wah, semuanya suka roti. Ya. Kemudian selanjutnya setelah roti bahan apa ini? Daging, ya kan? Kemudian yang ini apa ini? Oh, keju. Dikira Bu Dwi ini bantal. Tidak bantal ini. Keju ya, warnanya kuning. Nah, cheese. Kemudian yang ini apa ini? Acar ya. Acar. Yang ini? Tomat. Tomat atau irisan tomat? Nah, irisan tomat. Kemudian yang ini? Selada ya. Nah, dari makanan yang ini ada roti, ada daging, ada keju, ada acar, ada irisan tomat, dan ada selada. Nah, apa yang akan kita buat anak-anak? Sandwich. Nah, kalau bahasa Indonesianya sandwich apa? Ya, roti isi, ya kan? Coba kita cek ya. Nah, ya betul. Roti isi. Nah, roti isi ini terdiri dari tumpukan tadi
roti, daging, keju, yang terakhir roti lagi ditumpuk jadi satu. Nah, Bu Dwi tanya, semisal tadi ditumpuk ya kan tadi bilangnya ada instruksi yang bilang misalnya, kalau Bu Dwi ambil rotinya, bisa enggak dinamakan roti isi atau sandwich? Bisa? Tidak bisa ya kan? Namanya apa berarti? Nah, berarti isi aja, rotinya dihapus ya. Nah, enggak bisa ya, berarti harus sesuai instruksi berlapis-lapis. Lapis-lapisannya itu harus sesuai ya kan, berurutan. Oke. Nah, nih ya. Oke. Algoritma. Hari ini kita kan tadi belajar tentang algoritma. Istilah algoritma itu sering enggak kalian dengarkan? Nah, sering. Sering tanda? Ada yang sering, ada yang enggak. Oke. Nah, kita belajar hari ini ya. Algoritma itu apa sih? Algoritma adalah, coba dibaca bersama-sama. Oke. Oke. Betul. Jadi algoritma itu serangkaian apa? Langkah atau instruksi. Nah, jadi kalau serangkaian itu sedikit atau banyak? Banyak ya, tidak hanya satu langkah. Nah, serangkaian langkah atau instruksi. Nah, berarti beberapa langkah atau beberapa instruksi, ya kan? Yang disusun secara sistematis, berarti harus disusun. Kayak seperti tadi apa? Roti isi, ya kan? Sandwich disusun secara sistematis dan terurut. Nah, jadi kalau rotinya di tengah bisa enggak? Enggak bisa, harus urut untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau ibumu di rumah mau buat ke sarapan Mas Kenzi, ya kan misalnya. Nah, itu berarti kan harus apa? Menyelesaikan masalah. Kalau anakku biar enggak lapar di sekolah, tak buatkan roti isi, ya kan? Nah, langkah-langkah yang dilakukan ibu tadi, nah itu merupakan langkah algoritma, ya kan? Termasuk yang ini, berarti ini penerapan algoritma itu sudah sering kalian lakukan, cuman kadang istilahnya itu baru tahu sekarang ya, karena kan kita belajarnya apa? KKA di tahun ini, ya kan? Nah, tadi langkah-langkah yang ibumu lakukan di dapur, nyiapke makanan supaya masalah perutnya Mas Kenzi, nah perut lapar bunyinya bagaimana anak-anak? Kurutuk-kurutuk, nah itu ya kan? Nah, dimasak ke ibu sandwich. Nah, oke, karakteristik instruksi yang baik. Nah, ada syaratnya. Kalau instruksi yang baik itu ada syaratnya. Yang pertama apa ini? Jelas. Yang kedua, runtut. Yang ketiga, yang keempat. Nah, paham makna kata jelas? Jelas tahu artinya? Nah, jelas bisa dimengerti ya berarti. Kalau runtut, urut. Oke. Kalau spesifik, khusus langsung mengarah ke situ ya. Kalau mudah dipahami, berarti apa yang terangkan itu Pak. Oke. Ini syarat-syaratnya. Jadi kalau instruksinya kurang dari ini, nah berarti nanti bingung, kacau dan tidak dipahami. Seperti instruksinya tadi Mas siapa? Azhar, ya kan? Nah, ada satu yang salah. Jadi teman-teman pada kalau bingung pegang kepala. Oke. Nah, ini contoh instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Tutorial video. Kalian temukan di mana biasanya? YouTube. Siapa yang sering menonton YouTube? Nonton apa biasanya? YouTube apa TikTok? Nah, ya resepnya bisa ditemukan di YouTube, TikTok, kan semuanya media sosial ya. Nah, semuanya ada. Ada yang tanya tadi? Tidak ada.
Tutorial video pembuatan prakarya. Nah, pernah enggak diminta Bu Guru buat prakarya? Carinya di mana? Nah, ada langkah-langkahnya? Ada instruksi pembuatannya? Apakah urut? Oke. Yang ketiga, apa ini contohnya? Petunjuk. Nah, petunjuk penggunaan alat. Misalnya alat apa? Coba ada yang tahu enggak? Apa? Gunting. Oke, gunting bisa. Apa? Cutter. Bisa. Apa? Palu ya. Kalau palu itu langsung dilihat saja alatnya bekerja atau harus dipegang. Nah, kan harus ada instruksinya. Diambil dulu, terus apa? Kemudian diarahkan kemana? Ke paku. Berarti harus ada pakunya juga ya kan. Kalau mengarahkannya ke teman gini kan sakit ya kan. Salah ya kan. Berarti instruksinya salah. Harus kemana? Ke paku. Nah, objeknya tadi paku ya. Nah, ya betul. Nah ini Bu Dwi mau ajak kalian belajar tentang penerapan algoritma pada kehidupan sehari-hari. Contohnya membuat apa? Mas Niza minta tolong mejanya diambil ke Bu Guru. Oke. Ditaruh di tengah ya Mas. Ya. Ada yang sukarelawan membantu Bu Dwi? Tunjuk jari. Mau bantu? Oh, banyaknya yang mau bantu. Yang tunjuk jari dulu, coba sini. Mas siapa namanya? Sini. Siapa Mas? Fatin. Fatin. Yang keras? Fatin. Aswaton. Fatin. Oh, Fatin. Oke. Sama Mbak, siapa tadi yang pengen maju? Mbak Zahwa kan? Yuk sini Mbak Zahwa. Oke, sini depan. Ikut Bu Guru. Bu Dwi mau tunjukkan alatnya dulu. Oke. Di atas meja ini teman kalian mau praktek membuat teh. Nah, coba. Mulai dari instruksi yang pertama ya. Di meja kan sudah ada alatnya. Ada apa saja alatnya? Teh, terus? Oke, terus apa? Nah, terus? Sama? Oke. Yang pertama, rebus air sampai mendidih. Rebus airnya tadi di dapur. Bu Dwi bawakan air yang mendidih. Di dalam sini ya. Air hangat ini. Oke. Kemudian apa instruksi yang selanjutnya? Masukkan. Nah, coba dilakukan. Mas Fatih pegangnya gula. Nah, padahal instruksinya di situ apa? Apa? Apa ini? Teh. Berarti tehnya yang mana? Ayo, dimasukkan ke dalam apa? Ayo dibantu Mbak Zawa. Mbak Zawa boleh. Nah. Nanti Mas Fatih yang itu apa? Satu aja cukup. Berarti ini aja ya. Oke. Sini sambil dilihat temannya. Nah. Dimasukkan. Coba ditunjukkan ke anak-anak, ke teman-temannya. Ayo, yang tinggi. Masuk ya. Oke, selanjutnya kita lihat instruksi ketiga. Nah, apa? Tuang. Oke, tuang air mendidih ke dalam cangkir. Kalau ada air mendidih berarti harus apa anak-anak? Hati-hati. Pegangnya yang kencang. Bisa? Hati-hati, panas. Oke, Pon. Coba ditunjukkan ke temannya lagi kalau sudah ada airnya. Yang belakang biar kelihatan. Oke, sudah ada airnya anak-anak. Oke. Terus apa? 4 apa? Diamkan. Nah, ini dibiarkan dulu. Berarti harus diginiin dulu. Bantu Mas. Nah. Biar berubah apa? Warna. Kenapa harus didiamkan tadi? Supaya
Ya, rasanya enak dan warnanya pekat. Kalau minum teh tapi warnanya putih kan namanya minum air putih, ya kan? Aromanya juga belum terasa kalau belum apa? Pekat. Ya. Nah. Coba ditunjukkan ke temannya. Apakah ini sudah pekat, anak-anak? Sudah ya? Oke, langkah selanjutnya apa ini? Sajikan teh. Nah, di mejanya ada apa itu? Coba tunjukkan ke teman-temannya, gulanya mana? Bisa dibaca? Oke. Gula apa itu? Gula? Dia disobek. Nah. Sobekanmu kecil sekali. Tidak apa-apa. Nah, lama-lama turun ya kan gulanya. Yang belakang kelihatan? Kemudian diapakan? Diaduk, coba diaduk. Oke. Sekarang sudah teraduk, ditunjukkan ke temannya. Nah, tehnya mana? Sebentar. Budi mau tanya ke Mas siapa? Yang belakang Rama. Nah, Mas Rama, kelihatan enggak tehnya? Kelihatan. Ada instruksinya enggak tadi? Ada ya. Urut enggak mengerjakannya? Oke, taruh dulu. Tadi waktu membuat teh ada satu instruksi yang mau terlewat enggak? Apa? Tadi yang pegang Mas teh. Nah, apa? Ada yang tahu enggak? Gula. Gulanya ditaruh di mana? Di pertama. Nah, padahal belum ada tehnya, belum ada air. Nah, bisa jadi enggak? Tidak bisa. Berarti namanya gula di dalam gelas, bukan apa? Secangkir teh, ya kan? Nah, oke. Saya beri tepuk salut dulu buat temanmu yang mau maju. Yuk, tepuk salut. 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 Oke, duduk dulu sambil dibantu. Yang bantu yang lain aja enggak apa-apa. Mas Reza, bantu Bu Dwi nang. Mejanya ditaruh di sana lagi ya. Ya. Nah, selanjutnya, oh ya, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sampai membuat teh. Sesuai dengan penerapan algoritma tadi, apa tadi? Berarti serangkaian instruksi yang runtut nggih? Nah, untuk memecahkan masalah. Masalahnya apa tadi? Nah, ingin membuat teh, nggih, betul. Ingin membuat teh karena haus ya. Oke, perhatikan langkah-langkah berikut ya kan. Ini apa? Langkah apa ini? Langkah ini gambar apa? Ini gambar menuang kok. Ini gambar apa? Gula dan creamer. Tahu bikin kopi dengan creamer? Enggak pernah, pakainya gula saja. Kopi susu tahu? Nah, yang putih itu yang kalian beli di apa? Di mana biasanya? Nah, ada presnya itu loh. Itu kan ada creamernya di dalam ya. Terus kemudian diapakan ini? Diaduk, kemudian diminum Mas Reza ya kan? Ya. Jadi di sini ada satu langkah yang belum ada. Apa itu? Apa? Membeli. Apa, Adik? Mbak Inayah jawabannya merebus air. Berarti ada apanya yang belum ada? Airnya.
airnya. Oke, kita cek ya. Nah, betul ya kan? Ada langkah yang kurang, yaitu merebus air. Apakah bisa menjadi kopi? Nah, kalau tidak ada air yang dituang, apakah bisa jadi kopi? Tidak bisa. Namanya berarti bubuk kopi di dalam cangkir, bukan secangkir kopi. Nah, berarti penerapan algoritmanya ada yang salah. Kemudian yang ditutup Bu Dwi ini tadi tidak ada apanya? Kopi, ya kan? Gambar kopinya hilang. Nah, contoh Mbak siapa? Mbak Talita. Nah, Mbak Talita pergi ke warung, diminta ibu beli kopi, tapi kopinya lupa dibawa, ya kan? Akhirnya kurang kan? Tidak bisa jadi kopi. Nah, yang benar seperti ini. Berarti buat kopi itu ada air yang dituang, ada kopinya yang dituang, dikasih creamer dan gula, kemudian diaduk lalu disajikan. Ya kan anak-anak? Nah, oke. Sekarang Bu Dwi punya ini. Ayo berkelompok. Bu Dwi sudah membentuk kelompok menjadi beberapa anak di dalam kelompok, ya kan? Nah, tugas kalian apa? Ini nggih. Tuliskan tutorial atau langkah-langkah dari topik di bawah ini. Nah, ini kelompok yang sudah dibentuk Bu Dwi berdasarkan asesmen yang kemarin ya. Nah, hasil asesmen yang kemarin Bu Dwi bentuk kelompok menjadi sekarang. Nah, kemudian Bu Dwi akan bagikan kalian. Ada beberapa topik ya kan. Topik yang pertama apa? Membuat apa ini? Mie. Yang kedua? Membuat es sirup. Nah, yang ketiga? Mencuci tangan. Yang keempat? Oke, berarti tidak hanya membuat apa? Makanan dan minuman, tetapi juga langkah-langkah dalam kegiatan sehari-harimu juga bisa, nggih? Sekarang Bu Dwi akan berikan beberapa kertas. Nah, ini salah satu dari temanmu di kelompok ya, ketua kelompoknya nggih, bisa maju ke depan mengambil kertas yang diinginkan. Nah, ini berarti acak ya. Oke. Siapa dulu? Rifki dulu boleh. Yang mana, Ki? Ini. Oke. Kemudian selanjutnya masih ada 3 kertas ya. Dipilih. Oke. Nah, sudah dapat kertasnya? Coba diangkat ke atas kertasnya. Dapat apa itu? Oke, Mas Rifki dapat membuat mie rebus. Kemudian kelompoknya Mbak Inaya apa? Mencuci piring. Kelompoknya Mas Kenzi? Mencuci tangan. Kelompoknya Mbak Talita? Oh iya, itu sirup apa itu? Parjan. Nah, ini Bu Dwi akan bagikan lembar jawabnya ya kan. Nanti kalian tulis ini nggih. Kelompok, ya kan? Nah, kalian beri nama kelompok, boleh pilih dari nama buah misalnya boleh nggih. Nah, kalian suka buah apa kamu tulis di sini. Kemudian nama anggotanya siapa saja kamu tulis. Nah, di sini ada tutorial langkah-langkah sesuai dengan gambar yang kamu dapatkan. Yuk, siapa yang maju duluan? Ambil kertasnya. Kamu dapat apa, Mas? Nah, sirup ini. Rifki. Oke. Berarti anak-anak urutannya tadi ya kan? Berarti apa? Di sini diminta apa? Tuliskan tutorial atau langkah-langkah dari topik di bawah ini. Semua topik di sini kalian urutkan sesuai contoh yang kita buat tadi, yang ini. Oke? Ya, seperti apa? Langkah-langkah membuat teh. Nah, tapi ini berbeda topiknya Bu Dwi ganti sesuai dengan apa yang kalian dapatkan masing-masing. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Alat tulisnya? Sebentar. Bu Dwi bagikan ini, pakai spidol aja mengerjakannya. Nah, biar bagus dibagikan Bu Dwi pakai spidol ya.
Yang ini aja. Nah, ini tuh enggak terlalu terlihat. Ya, kamu isi di situ ya. Pakai ini juga boleh. Bu Dwi juga bagikan ya untuk membantumu mengerjakan. Ya. Ditulis dulu namanya. Sudah? Kelompoknya kamu tulis. Kamu pilih nama kelompokmu yang kamu suka apa. Nah, sambil yang lain bisa bantu buat ngisi yang ini. Masing-masing bisa itu. Kalau kalian jumlahnya kan ada 5 sampai 6 anak ya. Nah, itu kalian tulis misalnya aku yang nomor 1, ini yang nomor 2, nanti nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadinya kan bisa urut dan semuanya bisa dapat bagian ya dalam mengerjakan. Jadi ide-idenya bisa muncul semuanya. Ayo ditulis. Pertama apa kalau mencuci piring? Nah. Oh iya, ditulis. Nama semua temannya, satu anggota. Nanti setelah kalian mengisi itu berarti maju per kelompok ya, buat mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Kalian susun sesuai urutannya, yang runtut ya kan, nanti kalian maju ke depan. Berarti piringnya dulu ya, itu berarti. Okay. Nanti waktunya habis di nama, yang ini juga harus di perhatikan ya. Namanya kan sudah hafal, langsung ditulis. Nah, ini berarti yang disiapkan sirupnya dulu ya. Nah, boleh. Kalau diaduknya ditunjukkan alatnya bisa. Ya, pakai sendok bisa.
Tunggu sampai Berarti pertamanya kalian nyiapkan panci dulu ya itu ya. Oke. Bahan utamanya jangan sampai lupa ya. Bahan utamanya apa berarti? Iya. Minyak. Nah, nanti semua alatnya ada tapi bahannya lupa kan tidak jadi ya kan? Oke, kalau ini langkah-langkah ya kan? Langkah-langkah apa? Melakukan aktivitas ini. Pakai nomor ya berarti ya di depannya ya supaya jelas. Kalau sudah ada yang selesai nanti bisa presentasi ke depan. Sudah? Oke. Dari kelompok apa? Nama kelompoknya apa? Kelompok? Oh, sesuai dengan topik yang didapat. Oke. Apa? Oh, begitu. Ya, boleh ke depan ya. Ya, semuanya. Yang lain sambil mengerjakan, sambil mendengarkan hasil dari kelompok Parjen ya. Oke, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak temanmu? Coba ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan itunya dulu. Nah, perkenalan dulu. Dari kelompok Parjen. Kelompoknya apa namanya anak-anak? Parjen, oke. Menyebutkan satu-satu namanya. Mana yang Azhar? Nah, oke. Tunjuk jari. Nah, ya. Oke. Kemudian yaitu menggunakan sendok tangan, lalu ditambahkan air batu supaya terasa panas dan dingin. Kemudian segelas es sirup Parjen siap dan sudah diminum. Kasih nomor. Oke, coba dulu lihat dulu. Nah, tunjukkan yang tinggi hasilnya. Coba kamu pegang hasilnya, tunjukkan ke temanmu. Nah, biar tahu yang belum selesai. Ini ada apa? Sirup apa anak-anak? Parjen ya kan? Langkah-langkah yang dilakukan itu berarti siapkan sirup parjen, gelas, es batu, sendok, dan air. Berarti menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Kemudian apa? Tuangkan sirup. Dalam gelas dan tambahkan air secukupnya. Nah, berarti dituangkan, ya kan? Setelah bahannya siap, berarti dituangkan ke dalam. Kemudian diaduk menggunakan sendok. Lalu tambahkan apa? Lalu tambahkan es batu supaya terasa Oke, kemudian iya. Oke. Nah, anak-anak, kelompok Parjen ini tadi sudah presentasi, ya kan? Nah,
Benar nggih, urutannya itu runtut karena disiapkan dulu barangnya, kemudian ada airnya, ada gelasnya, dituang baru diaduk dan diminum. Ya, beri tepuk salut dulu untuk kelompok Parjian ya, tepuk salut. Salut. Ya, boleh duduk. Ini dikumpulkan ya. Duduk dulu. Oke, selanjutnya siapa yang maju? Nama kelompoknya siapa? Kelompok anggur, boleh yuk semuanya maju ke depan. Kelompok yang sudah selesai, halo, kelompok Parjian nanti bisa mengomentari kelompok anggur ya, kalau ada urutan yang salah ya. Maju ke depan, wajahmu yang ganteng-ganteng, ayo nanti tidak kelihatan. Ayo maju lagi, maju lagi. Nah, dah, ya, salam dulu, perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggur akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambarnya ditunjukkan. Perkenalan dulu sudah. Nama kelompoknya kan belum. Kami dari kelompok anggur akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mempresentasikan langkah-langkah cara membuat mie. Yang pertama, Belum selesai. panci Kasih nomornya. dan isi dengan air. Taruh panci di atas kompor dan nyalakan kompor. Tunggu air sampai mendidih, tuangkan mie ke dalam panci. Mie sampai mendidih dan tambahkan telur dalam. Tuangkan bumbu ke dalam mie. Oke. Bu Dwi mau tanya tanggapannya dari kelompok yang lain. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Sudah bagus atau masih ada yang kurang? Apa Mas? Oke, dapat tanggapan dari kelompok Parjian, katanya perkenalan nama-namanya belum ya? Nah, nama kelompoknya. Tadi nama kelompok. Nama per orangnya yang belum. Nah, sudah atau belum? Nah, coba jawabannya bagaimana berarti? Kami dari kelompok yang beranggota Oke, itu kan dari perkenalannya. Kalau dari isinya, nah, apakah sudah urut? Sudah. Apakah sudah sesuai? Sudah urut? Ada komentar dari kelompok lain? Tidak ada. Nah, jadi tanggapannya kelompok Parjian ke kelompok anggur itu tadi sudah urut, hanya kurang perkenalan di nama awal, tetapi secara isinya sudah benar ya. Oke, beri tepuk salut buat kelompok anggur, tepuk salut. Oke, dikumpulkan boleh duduk. Ya. Oke. Maju ke depan biar kelihatan. Ya, maju ke depan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke.
Nah, ya. Oke, sudah? Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Coba Mas Rifki apa Mas Rama mau beri tanggapan? Oh, suaranya kurang keras, ya kan? Nah, berarti apa? Coba dilihat. Yang keras siapa? Coba Mas apa? Zam apa? Satu apa Zam? Hidupkan keras. Dengar? Oke. Oke. Ya. Sapuin ke tangan. Ya. Dan membasuh tangan dengan air. Lalu mandikan tangan dan menggunakan tangan dengan air. Oke, dengar Mas Rifki? Apakah urutannya sudah sesuai? Oke. Sudah, kalau sudah ya bagus nggih. Sesuai dengan urutan, beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Oke, duduk. Yang terakhir. Ayo, maju ke depan. Yang maju ke sini loh. Nah, kelihatan. Nah, di situ kalian terlalu jauh. Yuk. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikomentari ya. 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 Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa? Ayo, Ada enggak? Hah? Ya. Ngomongnya kurang jelas. Oh, sama kayak tadi ya? Ngomongnya kurang jelas. Nah, coba ya. Ada yang suaranya paling keras? Tidak. Coba ya, sini. Nah, ini yang pertama apa Mbak ini? Mengambil. Ambil piring yang kotor. Nah, piringnya kotor diambil dulu Mas. Kemudian menghidupkan. Menghidupkan keran. Kemudian, Menggosok piring dengan sabun. nah piringnya digosok. Kemudian Membasuh piring dengan air. dibasuh pakai air. Lalu, Menaruh piring di rak piring. nah menaruh piring di rak piring. Nah, dari urutannya ada yang salah enggak? Tidak ada? Berarti sudah benar urutannya sesuai dengan penerapan algoritma. Oke, beri tepuk salut dulu buat kelompok. Mangga, tepuk salut. Oke, boleh duduk. Oke, Bu Dwi ajak tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes, sekali lagi tepuk semangat. Oke. Anak-anak, setelah tadi kan kalian belajar berkelompok, berarti kalian bisa berdiskusi dengan teman-temanmu sekelompok. Kemudian Bu Dwi akan memberikan kalian, ya kan? Ini LKPD mandiri. Nanti tak bagikan, ya kan? Disuruh apa sih Bu ini Bu? Nah, ini kalian tulis nama, kelas, dan nomor absenmu. Kemudian tuliskan instruksi atau tutorial terkait aktivitas sehari-hari yang pernah kalian lakukan di rumah atau di sekolah berdasarkan pengalamanmu. Kalau tadi topiknya Bu Dwi berikan, nah sekarang ini topiknya kalian yang tentukan, ya? Kalian bebas. Kan pengalaman kalian banyak sekali, mulai dari kalian bayi, nah, balita sampai besar, ya kan? Nah, itu kalian bisa tulis. Baik itu pengalaman di rumah boleh, di sekolah juga boleh, atau di lingkungan masyarakat juga boleh. Kurang nggak? Tambah satu? Oke.
Ye, sebentar. Apanya? Kelas 6. Ditulis ya. Oke, bisa ditulis. Cukup? Cukup anak-anak? Cukup. Nah, bisa ditulis. Oh ya. Mana yang patah? Kayak ini enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Boleh. Kan sama pun pengalamannya berbeda pasti ya kan? Boleh, boleh. Boleh. Nah, boleh ya. Mencuci baju boleh. Langkah-langkah mandi boleh. Enggak apa-apa, langkah-langkah menyapu halaman rumah boleh. Iya, iya. Tidak apa-apa. Kalau semisal, Bu, temanku sudah mencuci baju, aku pengen mencuci celana, enggak apa-apa, boleh ya kan? Yang sudah sering kalian lakukan di rumah ya kan? Tidak harus berpikir apa yang belum pernah kalian lakukan, tetapi kalian bisa membagikan pengalaman kalian yang pernah kalian lakukan sendiri ya kan? Untuk penerapan algoritma ini. Ya, tadi enggak apa-apa kalau masih ingat. Sudah tahu menentukan apa? Belum? Bisa dipilih dari pengalamanmu sendiri. Itu apa? Cara? Oke, bisa. Cara membuat jus yang segar. Kalau siang enak itu dibuat minum ya. Sering buat jus di rumah. Sebentar, berdiri ke sana. Apa? Oh iya. Sudah menentukan Mas Kenzi? Beberapa menit lagi nanti dikumpulkan ya. Sebisa yang kalian punya. Nah, pengalamanmu apa saja ya kan?
Nanti dikumpulkan ke depan setelah selesai. Cara membuat kopi, ya oke. Cara membuat teh, ini cara membuat mie, enggak apa-apa. Bagus idenya. Kan sering ya kalian lakukan ya. Apa itu mencuci? Menggunakan mesin cuci? Oke, bisa. Yang penting urut. Jangan membilas dulu baru disabun ya kan? Berarti itu kan tidak urut. Harus urut dari awal sampai akhir. Sudah ada yang selesai? Ada? Bawa ke sini kalau sudah selesai. Ya. Duduk dulu. Sudah? Oke, dikumpulkan ya. Apa? Mesin cuci. Tergantung kamu inginnya lama atau sebentar. Kalau sebentar kan cuma 10 menit bisa ya kan? Nanti bantu ngumpulkan ya, berkelompok ya. Ada lagi yang sudah selesai? Ini oke, dikumpulkan G. Bisa dikumpulkan. Sudah selesai, Mas? Oke. Ya. Ya, boleh melipat baju. Bisa, ada instruksinya kan melipat baju. Sudah? Ya. Masih ada 7 anak ya yang belum mengumpulkan. Oke. Apa? Menjereng, menjemur. Ya. Oke anak-anak dikumpulkan Ge. Kemudian nanti Bu Dwi bagikan kalian kertas warna-warni. Ya, dikumpulkan. Ya.
Ayo Mas, Mas Nizam. Oke. Baik anak-anak, sudah dikumpulkan semua nggak tugas mandirinya ya? Nah, oke. Bu Dwi harap kalian tadi apa? Memahami maksud dari penerapan algoritma, ya kan? Beberapa dari kalian tadi, mulai dari kelompok anggur, kelompok parjen, kelompok ya, dan kelompok ya, paham maksud dari penerapan algoritma. Sudah bagus sekali, ya kan? Bu Dwi berikan apresiasi. Nah, ini Bu Dwi punya satu simbol, ya kan? Nah, untuk kelompok tadi yang majunya paling awal, kelompok mana? Oke, kelompok parjen, salah satu ya, perwakilan kelompoknya. Nah, bisa dipakai untuk hari ini, ya, sehari. Besok lagi ganti kelompok yang lain, sesuai yang paling apa? Cepat majunya atau paling paham terhadap materi, ya. Kemudian Bu Dwi bagikan ini ke kalian. Nah, bisa menuliskan ya ke depan. Yuk. Seperti yang di papan. Apa itu papan? Tulis namamu, tantangan terbesarmu, sama perasaanmu. Kalau sedih, nempelnya di sini. Kalau bahagia, nempelnya di sini. Nah, ya. Yang sudah selesai nulis langsung maju ke depan untuk menempel. Ya. Nah, biar warna-warni ya kan, tak kasih warna berbeda. Langsung ditempel ke depan ya. Ya langsung ke depan nempelnya. Nama ya, nama sama perasaannya ditaruh di situ. Perwakilan per kelompok bisa ke depan ya kan? Ya boleh perwakilan kelompok, yuk. Ayo Mas, ditempel. Nah. Ayo ditempel. Yang kelompok lain bisa maju ke depan buat nempel. Yang sudah selesai langsung maju ke depan. Ayo ditempel, Mas. Oke, sudah. Nah, yeah. Oke, anak-anak. Sambil nempel, nggih. Sudah? Nah. Oke, duduk dulu semuanya. Ya, duduk dulu. Duduk dulu, Mas. Sudah. Duduk. Oke. Nah, kesimpulan hari ini apa? Hal yang telah kita ketahui hari ini adalah kita belajar tentang penerapan algoritma. Bagaimana jika urutan yang kita susun kurang tepat? Akan bingung, nggih, kacau. Apa manfaat kegiatan kita hari ini? Belajar tentang apa? Ya, betul. Bagaimana kita membagikan pengetahuan kita kepada teman yang lain? Bagaimana caramu berbagi? Dengan apa? Oke, boleh dipresentasikan, nggih. Oke, tugas di rumah berarti ada PR buatmu seperti tadi, nggih, tanya ke kakakmu. Langkah-langkahnya apa, ya kan? Kemudian Bu Dwi ucapkan terima kasih untuk hari ini.
Bu Dwi tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.